Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kita wabarakatuh. mulai? Hamzat. تفضل. أين قارئنا؟ موجود شيخنا. طيب. ابدأ شيخ نوفل. بارك الله فيكم. الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولسائر المسلمين والحاضرين وبعد. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: هل المندوب مأمور به حقيقة؟ اختلف العلماء في تسمية المندوب مأمورا به حقيقة، فذهب الأكثر إلى أنه مأمور به حقيقة، واستدلوا بأن فعله يسمى طاعة، والطاعة هي انقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب شائع ذائع عند حملة الشرع. وذهب آخرون إلى أنه ليس مأمورا به حقيقة بل مجازا، استدلوا بحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. ووجه الاستدلال من الحديث أنه يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالسواك خشية المشقة، مع أنه ندبهم إليه بقوله وفعله. فعلم من هذا أن الندب ليس أمرا حقيقة، وأن المندوب ليس مأمورا به حقيقة، وهذا الاستدلال قوي. وقد أجاب عن الأولين بأن المراد لأمرتهم أمر إيجاب، وفي الجواب نظر لأنه تأويل لا حاجة له. ومما يشكل على القول الأول أنه يلزم منه أن الأمر مشترك بين الإيجاب والندب، وهذا خلاف ما عليه الجمهور في مقتضى الأمر كما سيأتي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini atau malam hari inilah antum setelah Isya di Indonesia, kita akan membahas salah satu di antara masail yang cukup penting di dalam permasalahan usul fiqih ini. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang mandub, mafhumnya dari sisi bahasa, kemudian istilah,
Kemudian bagaimana kita mengetahui kalau misalkan perintah yang datang dari syara ini atau lafaz dari syara ini bukan makna mandub. Telah kita sebutkan sekitar 7 lah. Sekalipun mu'allif hafizahullah menyebutkan 5 caranya. Tapi kita tambahkan menjadi 7 cara untuk melihat bahwasanya perintah ini termasuk di antara perintah yang sifatnya mandub. Lalu setelah itu muallif hafizahullah menyinggung masalah yang cukup kontroversi lah. Bagaimana sih hakikat mandub ini? Apakah dia amr atau bukan? Kalau dia amr termasuk hakiki atau majazi? Terjadi khilaf antar para ulama dalam masalah ini. Mereka mengatakan, namun sebelum itu perlu antum ketahui, mandub ini termasuk hukum taklifi atau bukan? Taklifi. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak. Sebagian ulama mengatakan mandub ini bukan termasuk taklifi. Antum tahu sebabnya seperti apa? Kenapa mereka bisa berbeda pendapat dalam menentukan bahwasanya mandub ini taklifi atau bukan taklifi? Asar atau pengaruh daripada mandub tersebut ketika tidak dilaksanakan, asar daripada ketika melaksanakan perbuatan mandub tersebut, ketika tidak dilaksanakan maka pelakunya tidak istilahnya tidak mendapat asar apapun. Itu ada yang lain? Mungkin yang lain bisa memberikan alasan? Yang lain barangkali bisa memberikan alasan kenapa mandub ini dipandang oleh sebagian ulama bukan bagian daripada hukum taklifi. Antum tahu definisi daripada taklif? Apa kata para ulama ketika mereka mendefinisikan taklif? Coba diingat-ingat. Thayyib. Supaya tidak terlalu lama. Jadi taklif. Tafadhal. Mandub dengan mubah mungkin hampir sama di dalam pemilihan ya, antara disuruh milih mengerjakan atau meninggalkan tanpa ya tadi mungkin kurang lebih dengan teman saya tadi. Definisi taklif. Tapi definisi taklif itu sendiri apa? Itu kan definisi mandub nantinya. Tapi definisi taklif itu sendiri apa? Setidaknya ada 2 opsi di sana yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka mendefinisikan taklif. Nah, ketika antum mengetahui itu, kayaknya pernah saya singgung masalah ini di awal pembagian hukum taklifi dan wad'i. Ketika mereka mendefinisikan taklif, mereka mengatakan ilzamu fihi masyaqqah. Dan definisi yang kedua, talabu ma fihi masyaqqah. Nah, dari 2 definisi ini melahirkan konsekuensi yang berbeda. Kalau mereka mengatakan bahwasannya ilzamu fihi masyaqqah, maka
konsekuensinya adalah mandub bukan termasuk bagian daripada hukum taklifi. Karena tidak ada ilzam dalam mandub. Tapi kalau mereka katakan talabu fihi masyaqqah, talab fihi masyaqqah, maka matlub ini cakupannya lebih luas daripada makna ilzam. Jadi matlub ini mencakup apakah dia wajib, apakah dia mubah, apakah dia mandub. Nah, kalau seandainya demikian, maka otomatis mandub ini termasuk di antara bagian dari hukum taklifi. Nah, ini masalah yang perlu diketahui pertama. Kedua, sebagaimana disebutkan oleh muallif dalam hal ini, apakah mandub termasuk di antara atau termasuk yang diperintah haqiqatan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Setidaknya ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat jumhurul ulama dan pendapat sebagian ulama yang lain. Nah, sebagian yang lain ini di antara Syafi'iyah, misalkan seperti Ibnu Subki dalam Jam'ul Jawami'nya, dia lebih memilih pendapat bahwasanya mandub ini laisa ma'muran bihi haqiqatan. Jadi bukan ma'mur bihi haqiqatan, tapi dia ma'murun bihi majazan. Apa sih sebabnya? Kenapa mereka bisa berpolemik dalam masalah ini? Artinya, padahal mereka sepakat bahwasanya mandub ini dianjurkan untuk melakukannya berdasarkan syariat. Hanya saja mereka mungkin berbeda dalam hal ilzam dan tidak ilzamnya. Tapi dalam hal anjuran melaksanakannya, mereka semuanya sepakat dalam hal itu. Tapi sekarang mereka berpolemik dalam hakikat daripada mandub ini. Apakah dia makmurun bihi atau tidak makmurun bihi? Jumhur mengatakan bahwasanya mandub ini makmurun bihi. Sedangkan sebagian ulama yang lain, di antaranya Ibnu Subki, mengatakan enggak makmurun bihi. Apa sebab khilaf mereka? Nah, di sini muallif hafizahullah tidak menyinggung masalah ini. Dia tidak menyinggung apa sih sebab khilaf yang terjadi dalam kasus ini. Perlu saya singgung, saya sebutkan dalam kitab saya Taqribul Ushul. Dalam kasus ini, setidaknya ada Safiyuddin Al-Hindi dan At-Tufi masing-masing memiliki cara melihat atau perspektif di dalam masalah ini. Artinya yang menyebabkan kenapa terjadi permasalahan dalam masalah ini. Kata Tufi, dia mengatakan bahwasanya sebab khilaf para ulama dalam hakikat mandub ini adalah, katanya mandub ini haqiqatun fi madza? Hakikat mandub ini pada apa sih katanya? Kata beliau, di antara taujihnya, jadi mandub ini haqiqatun fi madza? Beliau katakan, ووجه قول من قال إن الأمر حقيقة في الوجوب فقط فالندب ليس داخلا فيه ومن قال إن بين الواجب وبين المندوب قدرا مشتركا يرى أن المندوب داخل فيه. Jadi beliau mengatakan bahwasanya perbedaan mereka di dalam masalah ini, yaitu apakah mandub termasuk makmurun bihi hakikatan atau tidaknya, mereka yang mengatakan bahwasannya mandub ini haqiqah di dalam wujub saja, maka kalau demikian mandub tidak masuk dalam makna amr itu sendiri. Tapi yang mengatakan bahwasannya ada qadar mustarak antara wajib, antara mandub,
maka mereka katakan bahwasanya mandub masuk di dalam makna amr itu. Apa sih makna mustarak? Nah, sepertinya kalau bagi yang pernah mempelajari usul fikih tahulah makna mustarak. Jadi satu makna yang satu lafaz yang mengandung banyak makna. Dan mustarak atau istirak ini salah satu di antara penyebab perbedaan ulama di dalam menyikapi atau melahirkan sebuah hukum atau menyimpulkan sebuah hukum. Contoh misalkan di dalam haid atau dalam haid lah misalkan. Salah satu quru kata dalam makna qar. Apakah makna qar di sini adalah haid atau tuhur? Nah, ini karena ada istirak. Jadi satu lafaz namun mengandung lebih daripada satu makna. Begitu juga dalam kasus yang lain. Misalkan aula mastumun nisa, sebagian menganggap bahwasanya ayat ini mustarak maknanya. Bisa dalam artian berhubungan badan, bisa juga artinya hanya berkaitan dalam sentuhan saja. Nah, dalam kasus kita ini sama. Jadi lafaz amr ini merupakan lafaz mustarak. Ketika dia lafaznya mustarak, maka dia mengandung dua makna tadi, yaitu wajib dan mandub. Kalau demikian, maka mandub merupakan ma'murun bihi hakikatan, bukan majazan. Nah, ini hal yang perlu kita ketahui di dalam asbabul khilaf dalam kasus kita ini. Lalu, apa sih dalil setiap mazhab ini? Disebutkan oleh muallif hafizahullah bahwasanya melakukan fi'il mandub ini termasuk ketaatan. Dan ketaatan ini artinya dia telah melakukan sebuah perintah. Berarti mandub merupakan perintah. Saya ulangi, bahwasanya melakukan perkara mandub disebut ketaatan. Kalau ketaatan berarti dia telah melaksanakan perintah syara. Kalau dia melaksanakan perintah syara, berarti kesimpulannya mandub merupakan perintah syara. Artinya ma'mur hakikatan, bukan majazan. Kemudian disebutkan juga di antara dalilnya bahwasannya para ulama telah ma'ruf di tengah-tengah mereka kalau mereka itu membagi amr itu menjadi amr ijab dan amr nadb. Artinya apa pembagian kita atau misalkan klaim kita bahwasanya mandub merupakan ma'murun bihi hakikatan sudah menjadi waqi'. Ketika dia sudah menjadi waqi', tentunya menjadi dalil. Kalau demikian berarti mandub merupakan perkara ma'murun bihi hakikatan, bukan majazan. Lalu setelah itu beliau menyebutkan dalil ulama yang mengatakan bahwasanya mandub bukanlah perkara bukanlah perkara ma'murun bihi yang hakikah, artinya dia majaz. Apa sih dalil-dalil mereka? Nah, disebutkan di antaranya misalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bistiwaki inda kulli shalah. Nah, perhatikan kalimat la amartuhum bistiwaki. Kalau seandainya mandub itu diwajibkan katanya. Kalau seandainya mandub itu termasuk hal yang hakikah, pasti Nabi SAW akan menggunakan kata amr di sini. Kalau seandainya dia hakikah, mandub itu termasuk hakikah, lalu kenapa Nabi SAW menggunakan kata amr di sini? Kalau demikian berarti mandub bukanlah perkara yang ma'murun hakikatan. Lalu beliau juga menyinggung
bahwasanya dalil yang digunakan oleh ulama yang mewajibkan, atau misalkan bantahan ulama yang mewajibkan pada ulama yang memandang bahwasanya ma'mur bil haqiqatan membantah dalil yang dikemukakan oleh ulama yang mengatakan bahwasanya mandub ini termasuk majaz. Dia katakan, jadi adapun dalil yang antum sampaikan benar adanya. Hanya saja amr yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut adalah amru ijab. Amr yang sifatnya ijab, bukan amr yang sifat tidak menafikan ada amr yang sifatnya nadab. Jadi istidlal antum mengatakan bahwasanya mandub itu tidak karena maksud daripada amr di dalam hadis ini adalah amru ijab. Kalau demikian, maka tidak menutup kemungkinan mandub juga termasuk di antara perkara yang diperintah bukan majazan. Namun ternyata muallif seperti cenderung pada pendapat yang kedua, sehingga beliau cenderung mengatakan bahwasanya istidlal yang dikemukakan oleh pendapat yang kedua ini termasuk istidlal yang kuat. Dan dalil yang dikemukakan oleh pendapat yang pertama tadi dan bantahannya katanya perlu ditinjau kembali, karena itu termasuk di antara bentuk takwil, padahal tidak terlalu dibutuhkan. Lalu beliau pun menguatkan bahwasanya jawaban yang kedua yang mengindikasikan bahwasanya lafaz amr itu termasuk lafaz mushtarak, itu termasuk khilaful asl, kaidah asalnya. Karena al-aslu fil alfaz, sebenarnya asal dalam alfaz itu seharusnya dia adalah at-tabayun, artinya setiap lafaz memiliki makna masing-masing. Klaim istirak dalam makna amr ini adalah klaim yang khilaful asal. Kalau demikian, maka pendapat yang dikemukakan oleh pendapat yang kedua atau madhab yang kedua ini cenderung lebih kuat dibandingkan pendapat yang pertama. Ini sepertinya seperti itu yang ingin dikatakan oleh muallif di sini, bahwasanya ini cenderung lebih kuat karena dalil yang dikemukakan oleh pendapat yang pertama bahwasanya dia ada istirak dalam lafaz ini kan khilaful asal, padahal karena hukum asal dalam lafaz itu semuanya tabayun, artinya setiap lafaz itu memiliki makna masing-masing. Ini dan juga bantahannya bahwasanya di dalam membantah yang dikemukakan oleh pendapat yang kedua ini merupakan takwil, padahal tidak butuh untuk melakukan takwil seperti itu. Ini penguat yang dikemukakan oleh muallif hafizahullah. Lalu setelah itu, setelah muallif hafizahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya mandub ma'murun bihi haqiqatan, beliau lalu menjelaskan nama-nama mandub. Monggo. Tapi maaf, saya lupa tadi menjelaskan pendapat Safiyuddin Al-Hindi. Tadi kan cuma menyinggung pendapatnya Tufi berkaitan tentang apa sih wajhu, asbabul khilafnya. Kalau kata Safiyuddin Al-Hindi dalam kitabnya Nihayatul Al-Usul, itu cukup besar kitabnya. Beliau mengatakan taraddudul mandub bainal wajibi wal mubah. Jadi
ada taraddud. Jadi berkeliling lah, maknanya itu berputar sekitar makna wajib di antara makna wajib dan mubah. Bagaimana wajahnya seperti apa sih? Jadi orang yang mengatakan bahwasanya mandub itu jadi berada di antara wajib dan mubah. Karena kalau kita lihat bahwa dari satu sisi bahwasanya mandub ini termasuk di antara perkara yang diminta oleh syarak dilaksanakan, maka dari sisi ini dia persis seperti mubah. Namun ketika kita melihat dari sisi yang lain bahwasanya mubah ini termasuk di antara perkara yang boleh ditinggalkan, maka dari sisi ini dia seperti mubah, Sehingga dengan perbedaan sebab khilaf inilah terjadi perbedaan di dalam masalah apakah mandub ini termasuk makmur bihi hakikatan atau tidak. Nah itu yang perlu diketahui. Tayyib, lanjutkan kembali ke asma'ul mandub. Barakallahu fikum. Asma'ul mandub yusamma al-mandub 'inda jumhur al-ulama min al-madahib al-thalatha غير المذهب الحنفي بأسماء كثيرة أهمها السنة والمستحب والرغيبة والنافلة والتطوع ونحو ذلك. الحنفية ينقسم المندوب إلى سنة. طيب انتظر. Menurut jumhurul ulama, ini jumhurul ulama dari 3 madhab katanya, mereka memberikan nama untuk mandub ini dengan berbagai macam nama. Di antaranya ada yang memberikan nama sunnah, ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan raghibah, ada yang mengatakan nafilah, ada yang mengatakan tatawwu', au nahwu dzalik. Kalau ini semua mungkin di antaranya disebutkan oleh As-Suyuti dalam Kaukabnya. Misalkan dia katakan as-sunnatu wa tatawwu'u والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوع والخلاف لفظي. Kata Suyuti rahimahullah bahwasanya perbedaan ulama di dalam menamakan mandub ini dengan sunnah, mustahab, raghibah, nafilah, tatawwu dan seterusnya, khilafnya adalah khilaf lafzi. Apa perkataan Subki dalam hal ini? Apa sih kata Subki? Subki mengatakan dalam Jumu'ul Jawami'nya, katanya gini, wa anna sunnata hiya tariqah, bahwa sunnah ini adalah tariqah, artinya jalan. Wa adatun fid din, merupakan adat atau kebiasaan dalam beragama. Wa huwa al-mahbubu lisyari' bi talabihi, sedangkan mustahab itu adalah perkara yang disukai oleh syari' untuk dilaksanakan, untuk dicari. Wal fadilatu hiya zaid 'ala al-wajib, sedangkan fadilah itu adalah perkara yang lebih dari apa yang telah diwajibkan. Bihadza yasduqul lafdhu 'ala al-kull, katanya dengan ini lafaz mandub ini mencakup keseluruhan daripada nama-nama yang telah kami sebutkan tadi. Wajahnya artinya di dalam namakan sunnah, mustahab, raghibah, nafilah dan tatawwu dan seterusnya bermuara pada satu hal, nadab. Yang mana nadab ini bisa berarti suatu thariqah dalam beragama yang disukai oleh syariat. Bisa juga sesuatu yang lebih dari apa yang diwajibkan, lebih dari apa yang diwajibkan. Nah, ini makna an-nadab. Jadi kalau demikian maka makna nadab ini mencakup keseluruhan makna dari makna-makna mandub ini. Ini berdasarkan madhab ketiga madhab, baik Syafi'i, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Tapi Imam As-Subki, Imam As-Suyuti menyinggung wa ba'duna qad nawwa'u, katanya. Sedangkan dalam intern madhab Syafi'i sendiri terjadi perbedaan di dalam
atau tuh misalkan level-level dari nama-nama tadi, an-nadbu wa sunnatu wa tatawwu'u wal mustahabbu ba'duna qad nawwa'u, katanya ini mana-mana tadi, nadab, begitu juga misalkan sunnah, tatawwu', kemudian mustahab. Dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi perbedaan di dalam pelevelan dari setiap makna-makna tersebut. Begitu juga sebenarnya dalam mazhab Maliki, begitu juga dalam mazhab Hambali. Namun pada intinya semuanya bermuara kepada satu makna, yaitu nadab itu sendiri. Terlepas dari segala perbedaan rinciannya. Monggo dilanjutkan. كما قال المؤلف رحمه الله حفظه الله. وعند بعض الحنفية ينقسم المندوب إلى وهي ما كان أخذها هدى وتركها ضلالة ويمثلونها بصلاة العيد والأذان والإقامة وصلاة وتركها يستوجب العذاب يسميه الجمهور سنة مؤكدة ويمثلونه بصلاة الوتر. ولهذا قال أحمد بن حجر كل سوء مع أنه لا يرى وجوب الوتر، وهي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به أمر إيجاب. الرواتب وصيام الاثنين والخميس ونحو ذلك هي ما شرع من العبادات الزائدة على وذهب بعض الحنابلة إلى تقسيم Lalu إلى muallif ثلاثة أقسام hafizahullah menyinggung وهي ما Taib. Muallif hafizahullah menyinggung tentang perbedaan dengan Hanafiyah, perbedaan mandub dengan Hanafiyah. Lalu beliau sedikit di sini menyebutkan rincian tentang mandub ini dalam intern mazhab Hanafi. Bahwasanya dalam mazhab Hanafi, mandub itu dibagi menjadi sunnatul huda, sunnah mutlaqah, kemudian nafilah. Sunnah huda, jadi kalau kita mengambil sunnah tersebut artinya merealisasikannya, mempraktekkannya, jadi petunjuk. Termasuk kesehatan. Dan di antara contoh disebutkan seperti sholat id. Nah, sholat id ini termasuk di antara masalah yang diperselisihkan di kalangan mazhab. Wajib, fardu kifayah. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan sunnah kadah. Kemudian wal azan. Nah ini, seandainya satu tempat tidak ada yang azan, di pandemi ini, karena seluruh masjid ditutup, tapi alhamdulillah demi untuk menjaga syiar, azan ini tetap dikumandangkan. Jadi agar mengingatkan orang. Dan juga ya sebagian orang mungkin melaksanakan sholat atau imam dengan muazzinnya misalkan, tidak masalah. Kemudian wal iqamah. Begitu juga iqamah setelah azan. Dan sholat berjamaah. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i, ini sholat berjamaah yang mu'tamad misalkan, hukumnya adalah fardu kifayah. Seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi. Oleh karenanya, kalau ada orang yang meninggalkannya, maka wajib untuk diperangi. Seandainya anggaplah satu komunitas kampung, tidak ada satupun yang mau sholat berjamaah, maka ini sah untuk diperangi. Begitu juga nggak ada yang azan, satu kampung sah untuk diperangi. Wa tarkuha yastawjibul lauma wal itab. Artinya meninggalkan sunnah-sunnah yang sifatnya syiar. Ini kan semuanya syiar nih. Salat Id, azan, iqamah, salat berjamaah. Ini kalau seandainya ditinggalkan total oleh kaum muslimin di masjid, maka mereka tuh dalam madhab, misalkan dalam madhab
pada umumnya itu akan diperangi, layak untuk diperangi. Tapi di sini dikatakan oleh mazhab Hanafi, nah hal demikian kalau ditinggalkan berhak mendapatkan kecaman, berhak juga mendapatkan celaan dan seterusnya. Dan apa yang disebutkan oleh jumhur tadi, oleh Hanafiyah tadi, dinamakan sunnah muakkidah atau muakkadah oleh jumhur. Tapi sepertinya lafaz ini kurang dakik seperti yang disebutkan oleh muallif di sini. Bahwasanya hal di atas tadi disebut sebagai sunnah muakkadah. Artinya misalkan perkara salat Id, azan, iqamah dan salat jamaah dikatakan sebagai sunnah muakkadah, kayaknya masih perlu ditinjau kembali karena terjadi khilaf di kalangan jumhur sendiri dalam hukumnya. Sebagian mengatakan fardu kifayah, seperti itu juga yang lainnya. Kemudian juga di antara contoh yang lain adalah salat witir. Nah, salat witir ini dalam mazhab Hanafi adalah wajib. Jadi, tapi menurut jumhur ulama, salat witir ini termasuk di antara salat yang sunnah muakkadah. Mana yang lebih utama kira-kira menurut antum? Salat witir atau salat sebelum subuh? Witir. Witir. Apa dalilnya mengatakan bahwasanya sholat witir ini lebih utama daripada sholat sebelum subuh? Sebelum subuh Nabi SAW mengatakan dengan jelas nasnya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ajarnya luar biasa. Coba sebutkan dalam sholat witir ini ajarnya yang disebutkan, artinya keutamaannya sebagaimana disebutkan dalam sholat sebelum subuh. والله أعلم الحديث فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه الصلاة ولو مرة في حياته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Begitu juga qabliyah subuh. Qabliyah subuh Nabi SAW ketika beliau meninggalkannya tatkala beliau tertidur, itu qabliyah dulu baru kemudian sholat subuh. Ini terjadi khilaf. Jadi dalam pendapat Syafi'i, kalau saya tidak salah, ini disinggung oleh Al-Iz Ibn Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam. Ini dalam Maqasidus Syariah, bagus ini. Di sini Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Yang lama bahwasanya rakaatul fajri katanya lebih utama. Maaf, yang jadid. Yang qadim pendapat Syafi'i dalam hal ini bahwasanya rakaatul fajri khairun dari afdal daripada sholat witir ini. Itu yang qadim. Karena kalau dilihat misalkan hadis yang banyak fadilahnya, artinya yang besar sekali fadilahnya adalah hadis yang berkaitan tentang sholat sebelum fajar itu. Sedangkan witir tidak sebesar itu. Paling mungkin hadis yang bisa disebutkan dalam sahihain itu misalkan orang sholat witir itu sebanding dengan orang sholat semalaman. Terlepas dari perbedaan tersebut, kita masuk pada pembahasan yang kedua. Ada sunnah mutlaqah, ini pembagian yang kedua setelah sunnatul huda. Nah ini levelnya lebih bawah daripada level yang atas, berdasarkan level yang ditentukan oleh mazhab Hanafi. Jadi dia levelnya tidak seperti yang di atas. Kalau yang di atas, orang meninggalkannya itu berhak mendapatkan celaan, kecaman, dan seterusnya lah. Bahkan dalam mazhab yang lain bisa diperangi mereka. Tapi kalau yang kedua ini, misalkan antum tidak melaksanakan sholat rawatib, tidak melaksanakan sholat rawatib misalkan, apakah antum layak mendapatkan celaan? Nah, berdasarkan pembagian yang kedua ini, tidak.
Karena itu juga yang pernah seorang A'rabi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, misalkan dia yang hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari itu, bahwa seorang A'rabi datang pada Nabi. Dia bertanya tentang Islam. Setelah dia masuk Islam, kemudian diajarkan sholat. Kemudian apakah ada selainnya? Illa an tatawwa', kata Nabi. Misalkan setelah sholat itu, sholat wajib 5 waktu. Kemudian Nabi SAW katakan kepadanya, illa an tatawwa', kecuali engkau tambah sendiri. Misalkan seperti rawatib ini. Berarti katanya, sampai kemudian syahidnya, ketika selesai dijelaskan oleh Nabi SAW tentang perkara Islam kepadanya, dia katakan, la azidu ala hadha. Wallahi la azidu ala hadha. Dia katakan, maksudnya saya tidak akan tambah kecuali apa yang disebutkan tadi saja, katanya. Lalu Nabi SAW, in sadaq. Aflaha in sadaq. Nah, berarti seandainya perkataan Imam Ahmad misalkan yang mengatakan tarikul witri rajulusu, orang yang meninggalkan sholat witir merupakan sosok yang buruk, ya tercela lah, artinya tidak. Kalau misalkan dilihat hadis Nabi SAW tadi, misalnya kepada seorang Arabia, dia katakan aflaha in sadaq. Nabi SAW langsung merekomendasikan bahwasanya dia melakukan yang wajib itu saja, menjaga semua itu, dan tidak disebutkan sholat yang tambahan, misalnya witir dan seterusnya. Nabi SAW katakan aflaha in sadaq. Sungguh dia adalah orang berhasil, sukses kalau memang dia benar dan ucapannya. Nah, jadi seperti rawatib, puasa Senin Kamis, atau puasa yang lainnya, misalkan Ayyamul Bid dan seterusnya, ini termasuk di antara sunnah mutlaqah. Wa nafilah, ya ini semua ibadat yang disyariat, ibadat yang sifatnya melebihi dari apa yang telah diwajibkan. Banyak sekali. Ini seluruh ibadah yang seperti sunat duha, salat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Allah Subhanahu wa taala sebut bahwasanya salat tahajud ini termasuk nafilatan lak, az-zaidah 'ala al-furud, di antara yang lebih daripada yang telah diwajibkan. Jadi termasuk nafilah. Lalu tafadhal. Beliau menyinggung masalah pembagian sunnah atau mandub ini dalam perspektif Hanabilah seperti apa. Monggo. بارك الله فيكم ثم قال المؤلف وذهب بعض الحنابلة إلى تقسيم المندوب إلى 3 أقسام سنة وهي ما عدم أجره نافلة وهي ما قل أجره فضيلة ورغيبة وهو ما توسط أجره وهذا التقسيم مبني على وذلك أمر غيب عنا والأجر يختلف باختلاف النية والإخلاص وإحسان الإنسان. طيب ماشي واضحة طيب واضح bahwasanya di sini Hanabilah membagi mandub menjadi 3, sunnah, nafilah, fadilah, waraghibah. Jadi taksimnya sunnah itu yang paling besar pahalanya, nafilah itu yang paling sedikit, paling rendah, kemudian fadilah dan raghibah itu yang sedang-sedang, pertengahan. Kemudian ditanbih atau bisa ditaklif oleh mu'allif bahwasanya pembagian demikian ini kan perkara gaib, kita tidak tahu, dan itu semuanya kembali kepada keikhlasan masing-masing. Semakin besar ikhlasnya, maka semakin besar juga pahalanya. Jadi mu'allif seolah-olah ingin mengatakan pembagian mandub atau nadab ini menjadi 3 level seperti ini. Pembagian yang masih perlu ditinjau kembali. Karena ini perkara yang sifatnya ghaib. Jadi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala masalah pahala dan tidaknya. Karena semua juga kembali kepada kita masing-masing, keikhlasan kita masing-masing. Monggo. ومن الألفاظ المشهورة عند الفقهاء
السنة المؤكدة وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه في الحضر والسفر مثل الوتر وسنة الفجر. وما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو لم يفعله مثل صيام يوم وترك يوم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الصيام كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولم يفعل هذا، ومما فعله صيام الاثنين والخميس وصيام عاشوراء. هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ طيب اختلف العلماء في ذلك ومحل الخلاف فيما Syuaya. Ini diantara lafaz yang masyhur yang mungkin sering kita baca. Misalkan ini sunnah diantara sunnah muakkidah, dan ini adalah sunnah yang ghair muakkidah. Tapi di sini mu'alif mengatakan mustahab. Misalkan sunnah yang muakkadah, beliau katakan bahwasanya perkara atau perbuatan yang senantiasa dilakoni oleh Nabi SAW dan hampir mungkin tidak pernah ditinggalkan, baik ketika beliau dalam perjalanan maupun dalam kondisi mukim, seperti sholat witir dan sunnatul fajr. Kemudian beliau juga menyinggung bahwasanya diantaranya lafaz yang sering digunakan oleh para fuqaha di dalam kitab mereka, yaitu al-mustahab. Nah, mustahab ini didefinisikan bahwasanya perkara yang disukai oleh Nabi SAW untuk melakukannya ataupun tidak dilakukannya. Kemudian beliau memberikan contoh, diantaranya adalah seperti puasa sehari, kemudian tidak berpuasa. Karena Nabi SAW pernah mengatakan khairul siyami siyamu Dawud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, wa lam yaf'al hadza. Nabi SAW padahal mengatakan ini, tapi Nabi SAW tidak melakukannya setiap hari seperti itu. Makanya Ibunda Aisyah mengatakan Nabi katanya hampir nggak pernah berpuasa. Kemudian istrinya yang lain mengatakan enggak, Nabi SAW berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini perkara yang Rasulullah SAW sukai, namun kadang Rasulullah SAW tidak melaksanakannya. Seperti halnya puasa Senin Kamis, puasa Asyura dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. ماشي. هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ اختلف العلماء في ذلك ومحل الخلاف ما عدا الحج والعمرة والصدقة، فأما الحج والعمرة فقد اتفقوا على وجوب إتمامهما كقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وأما الصدقة بالمال كالنفقة على الفقير فلا خلاف في جواز قطعها. أولا ذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى أن المندوب يجب بالشروع فيه، واستدلوا على ذلك بأدلة منها الألف قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ووجه الدلالة أن الآية فيها نهي عن إبطال العمل، والنهي يقتضي التحريم، وإذا حرم إبطال المندوب وجب إتمامه. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة وكان صائما صوم تطوع قل وصم يوما maka kul wasum yauman makanahu akhrajahu ad-Darqutni min hadits Jabir radhiyallahu anhu. Al-hadits anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu bil qada' wal aslu fil amri al-wujub wa la ya'mur bi qada'ihi illa idza kana wajiban. Ja'a anna al-mandub yanqalibu wajiban idza nadharahu. فالنذر صير المندوب واجبا بالقول أي بقوله لله علي كذا، والشروع في المندوب فعل صير المندوب لله فوجبت صيانته عن الإفساد. وخلاصة هذا الدليل قياس الشروع في الفعل على النذر، بل القياس على الحج والعمرة، وذهب الجمهور إلى عدم وجوبه بالشروع فيه واستدلوا بأدلة منها.
ألف قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصائم المتطوع مخيرا بين الصائم والفطر، وإذا كان الصيام المندوب لا يجب بالشروع فيه فكذلك سائر المندوبات إلا ما قام عليه دليل بخصوصه كالحج. فأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله أعندكم طعام؟ فإن قالوا نعم أكل منه، وإلا قال إني إذا صائم. أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة. ووجه الاستدلال أنه يكون ناويا الصوم ثم إن وجد طعاما أكل وإلا أكمل صيامه. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي كان صائما أن يفطر كما مر في الحديث الذي استدل به الحنفية، ووجه دلالته على عدم الوجوب أنه لو كان إتمامه واجبا لما أمره بالفطر لأنه يكون آمرا بمعصيته، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بمعصية. وقول الجمهور أرجح. وأما الاستدلال بالآيات فالمقصود بها إبطال الأعمال بالرياء أو بالإبداع. وأما الحديث فهو دليل للجمهور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز للصائم المتطوع أن يفطر، وقوله صم يوما مكانه ندب لأنه عوض عن ندب. وأما تشبيه الشروع بالنذر فبعيد جدا، وإلا لوجب على من شرع في الإنفاق على تقدير أن يستمر ولم يقل بذلك أحد. وأما القياس على الحج والعمرة فمردود للفرق بينهما وبين سائر الواجبات، وثمرة الخلاف تظهر في إيجاب القضاء. فعند أبي حنيفة إذا شرع في نفل ثم قاطعه وجب عليه القضاء، وعند الجمهور لا يجب. طيب intahaina pada permasalahan terakhir tentang mandub dari kitab ini, di mana pada permasalahan ini beliau menyebutkan permasalahan tentang apakah mandub ini ketika seseorang telah masuk di dalamnya. Misalkan dia anggap sholat sunnah lah, sholat sunat rawatib atau puasa Senin Kamis, ketika udah masuk, dia sudah anggap puasa Senin Kamis, sudah sahur, setelah sahur dia berpuasa sebentar, tapi di tengah hari dia misalkan disuguhi makanan atau dan sebagainya, dia dalam kondisi berpuasa. Nah, apakah dalam kondisi tersebut seseorang itu wajib untuk menyempurnakan puasanya? Dia katakan kepada orang yang ingin menyuguhkan makanan padanya, maaf saya lagi puasa Senin atau lagi puasa Kamis misalkan. Nah, dalam hal ini terjadi perbedaan ulama. Namun sebelum itu perlu diketahui bahwasanya tahrir mahalli niza'nya. Jadi titik perbedaan mereka adalah di luar daripada perkara haji, perkara umrah, dan perkara sedekah. Adapun haji dan umrah, seperti kata As-Suyuti rahimahullah, misalkan wal hajja alzim bitamami syari'a id lam yaqa' min ahadin tatawwu'a. Apa kata beliau? Karena jadi adapun haji, kalau seseorang telah memulainya, artinya telah masuk niat melaksanakan haji, ihram haji, maka alzim bitamami syari'ah, harus disempurnakan. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa atimmu. Di sini termasuk sighah min siyaghil amr, wa atimmu. Ini perintah. Berarti kalau perintah lil wujub, wa atimmul hajja wal umrata lillah, bahwasanya wajib menyempurnakan haji maupun umrah. Jadi kalau orang sudah misalkan melaksanakan haji, begitu juga telah masuk dalam niat ihram, maka tidak boleh orang misalkan tengah jalan mengatakan, saya lagi nggak mood melaksanakan haji, berhenti aja.
Kata para ulama, tidak wajib untuk disempurnakan. Baik dia sifatnya adalah hajjatul Islam atau umratul Islam, atau dia haji tatawwu' ataupun dia haji atau umrah tatawwu'. Oleh karenanya As-Suyuti mengatakan idlam yaqa' min ahadin tatawwu'a. Jadi pelaksanaan haji ini sekalipun dia sunnah namun dia wajib untuk disempurnakan, sehingga idlam yaqa' min ahadin tatawwu'a katanya. Artinya dia tidak pernah sekalipun dia tatawwu' tapi bukan tatawwu' dalam hal menyelesaikannya, wajib untuk menyelesaikannya. Adapun masalah sedekah, kata beliau, adapun sedekah, maka tidak ada perbedaan juga di kalangan ulama bahwasanya dia boleh seandainya dia memberikan sedekah kepada fulan dan fulan dan fulan. Lalu kemudian di tengah jalan dia katakan dia ingin menyetop sedekah tersebut, maka ini hal yang dibolehkan oleh para ulama. Lalu masalahnya di mana? Ya seperti yang telah kita sebutkan tadi. Bahwasanya di luar daripada masalah ini, bisa iril banyak mandubat itu, apakah ketika orang mulainya, dia tidak boleh memutusnya, harus tetap menyempurnakannya. Dia sholat rawatib, baru dapat 1 rakaat, kemudian diputus. Atau sholat tahajud, atau sholat duha, atau sholat, dan seterusnya. Nah, hal ini disinggung oleh Suyuti sendiri, wa bisyuru'i la wa qala Nu'manu bala. Maksudnya, bahwasanya mandub ini la yalzam asyru' fi, tidak wajib untuk menjaga kelangsungannya, tidak boleh dibatalkan, nggak wajib. Bahkan dia boleh membatalkan di tengah-tengah dia melakukan ibadah ini. Ya. Namun waqala Nu'manu bala, akan tetapi berbeda dengan Nu'man bin Thabit, yaitu Abu Hanifah rahimahullah. Dia mengatakan bahwasanya bala, enggak, yalzam masyru' fi katanya. Tak boleh dia potong, tidak boleh dia putuskan, tetapi wajib berkesinambungan dalam ibadah itu. Lalu dalilnya apa? Mereka katakan, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubtilu a'malakum. Wala tubtilu a'malakum. Lam di sini adalah lamun nahi. Buktinya tubtilu, dia menjazam fi'il setelahnya. Wala tubtilu. Kalau demikian berarti afada at-tahrim. Enggak boleh. Enggak boleh memutus ibadah yang telah kita sedang laksanakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amal-amal kalian. Dilarangan kita membatalkan amal yang telah kita mulai. Dan pelarangannya ini, nahi ini, lamun nahi ini kan afadat tahrim, melarang, artinya menunjukkan akan hukum haram. Berarti kalau kita sudah masuk, dilarang kita untuk membatalkan ibadah kita. Namun, bagaimana kita menjawabnya? Kita jawab, adapun maksud daripada ayat ini adalah wala tubtilu a'malakum birriya. Jangan kalian batalkan amal-amal kalian dengan riya. Sekalipun mungkin a'mal di sini, misalnya a'malakum ini kan termasuk di antara lafaz jamak. Kemudian dia diidhafahkan dengan ma'rifah. Artinya yufidul umum, menunjukkan kepada makna umum. Segala amal apapun itu. Tidak hanya wajib, tapi juga sunnah-sunnah dan seterusnya. Ini dalil mereka. Enggak. Tapi maksud daripada ayat ini, sekalipun dia umum, maksudnya adalah khusus, karena kita memiliki dalil-dalil yang lain. Dalil yang pertama, misalkan Nabi SAW mengatakan, as-sa'im al-mutatawwi' amiru nafsihi, insya'a sham wa insya'a aftar. Nah, dalil ini mentaksis keumuman dalil ini. Tapi kata mereka enggak.
ini ziyadah 'alan nas. Nah, ini masalah beda lagi ya. Ini termasuk di antara masalah ini ziyadah 'alan nas. Karena ayat ini keumumannya qat'i menurut mereka. Sedangkan maksudnya wurudnya, sumbernya, validitasnya qat'i. Sedangkan dalil hadis tersebut sifatnya adalah dhanni. Maksudnya urutnya itu validitasnya adalah dhanni. Nah, dhanni ini tidak kuat untuk mentaksis yang qat'i. Sehingga mereka sendiri mengatakan bahwasanya orang yang melaksanakan sholat, misalnya sholat wajib atau sholatlah pada umumnya, mereka katakan nggak wajib baca Fatihah karena kita memiliki dalil yang qat'i dan dilalahnya qat'i, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di sini Quran menyebutkan ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u, amr. Dan juga tidak menyebutkan secara spesifik, secara khusus ayat tertentu. Maka kita mengamalkan keumuman dalil ini, kata Hanafiyah. Adapun dalil yang kau sebutkan wahai jumhur, itu adalah dhanni, wurudnya dhanni, tidak kuat, tidak cukup untuk melawan keumuman dalil ini yang sumbernya adalah qat'i dan dilalahnya juga qat'i. Tapi ini kembali kepada masalah, apakah mungkin masalah dalil yang sifatnya mutawatir, qat'i, ditaksis oleh dalil yang sifatnya dhanni? Menurut jumhur ulama, iya, bisa. Boleh. Yang nggak boleh, katanya, jadi dinasakh dengan yang dhanni. Jadi misalnya ada dalil mutawatir, dinasakh dengan dhanni, boleh nggak? Menurut Syafi'i, nggak boleh. Menurut Syafi'i, nggak boleh. Nah, ini masalahnya jadi melebar. Misalkan ditanya seperti itu, jadi nggak misalkan melihat dari satu sisi saja. Misalkan orang mengatakan, apa sih dalil yang mengatakan bahwasanya Fatihah ini wajib? Ya katakanlah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Dalil Nabi SAW. Anda tidak percaya? Maka Anda mungkir sunnah. Maka Anda tidak termasuk di antara orang yang mengikuti sunnah. Antum musuh sunnah katanya. Ini karena mereka nggak tahu bagaimana ulama beristidlal. Jadi istidlalnya nggak berhenti di sana, masih lanjut karena mereka ketemu nanti kepada istidlal yang lebih dakik tadi. Nah, kasus kita ini juga sama ini. Wala tubtilu a'malakum. Hadis ini dilalahnya qat'i menurut mereka. Dan juga wurudnya, sumbernya adalah qat'i. Sedangkan dalil Anda, wahai jumhur, mengatakan as-shaim mutatawwi' amirun nafsi, insya'a shama wa insya'a aftar. Sekalipun dalam dalil ini, misalnya secara mantuknya, ini jelas memberikan ikhtiar, artinya takhyir dikembalikan kepada kemauan dan pilihannya si mukallaf. Namun kata Hanafiyah, dalil antum dhanni, karena dia karena bersumber dari khabar ahad. Dan khabar ahad ini tak bisa untuk mentaksis atau membatalkan keumuman dalil yang kami kemukakan. Tapi kembali dikatakan oleh jumhur enggak. Keumuman dalil kitab dan sunnah bisa ke kekhususan dalil dari sunnah. Sekalipun dia sumbernya adalah dhanni. Nah, ini masalahnya. Lalu selanjutnya dia beristidlal bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang sahabat, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, kul wasum yauman makanahu. Jadi ketika itu seorang sahabat sedang berpuasa, lalu ketika dia sedang berpuasa, dia batalkan karena satu dan lain hal, maka Nabi SAW merintahkan kepadanya, kul, makan, disodorkan makanan lah. Lalu dia
makan, maka Nabi SAW pun memerintahkan wasum yauman makanahu. Jadi puasa yang kamu batalkan sekarang ini nanti ganti ya di hari yang lain. Nah ini katanya sum termasuk juga amr, wal amr lil wujub. Nabi SAW kalau seandainya dia tidak wajib, nggak mungkin disuruh untuk menggantinya di hari lain. Berarti katanya puasa tatawwu ini atau ibadah yang sifatnya tatawwu ini tetap wajib untuk syuru' fihi. Ini kata Hanafiyah. Lalu mungkin dijawab, gimana kita katakan, wahai Hanafiyah, ini asal hukumnya adalah mandub. Bagaimana mandub bisa berubah menjadi wajib? Maka karena kami katakan, wahai Hanafiyah, al-badal lahu hukmul mubaddal. Badal ini mengambil hukum yang dibadali. Nah, hukum puasa ini, puasa yang tadi dia tinggalkan itu adalah puasa yang mubaddal, puasa yang sunnah. Maka badal juga hukumnya sunnah, nggak mungkin misalkan badal hukumnya wajib. Sedangkan asalnya adalah sunnah. Tapi badal itu mengikuti hukum mubaddalnya. Berarti klaim Anda yang mengatakan bahwasanya kewajiban mengqadha di sini menunjukkan bahwasanya yajib syuru' fihi, harus, nggak boleh dibatalkan. Tidak menunjukkan bahwasanya dia wajib untuk diqadha. Karena barangkali Nabi SAW di sini memerintahkan melihatnya senantiasa menjaga puasa. Lalu beliau alihkan kepada hari lain yang bisa dia berpuasa. Bukan berarti Rasulullah mewajibkannya. Kemudian juga di antara dalilnya yang lain, bahwasanya mandub ini bisa berubah menjadi wajib ketika dia dinazarkan. Jadi misalkan anggap soal puasa Senin Kamis atau puasa Daud dan seterusnya. Ini bisa berubah menjadi wajib kalau dia katakan lillahi alayya. Misalkan dia rubah lillahi alayya an asuma kada wa kada. Nah, ini sudah menjadi nazar, sunnah asalnya puasa tersebut. Namun ketika dia dinazarkan akhirnya menjadi wajib. Kalau demikian katanya, maka otomatis dia menjadi wajib. Tapi kita katakan kepadanya, kalau dia menjadi wajib, dia akan menjadi masalah yang kita bahas adalah masalah yang bukan menjadi nazar. Kalau nazar memang ketika seseorang telah masuk ke dalamnya, artinya dia berubah menjadi wajib. Kalau misalkan wajib, memang pada umumnya seseorang wajib untuk melakukannya, nggak boleh memutusnya. Tapi dalam kasus kita ini adalah kasus tentang mandub mutlakon, bukan masalah mandub yang berubah menjadi nazar. Ketika nazar maka wajib. Nah, maka kias Anda, misalkan sesuatu yang mandub pada sesuatu yang wajib, ini nggak tepat. Kias ma'al fariq. Kemudian yang selanjutnya kias kepada haji dan umrah. Haji dan umrah ini misalkan mungkin jatuh misalkan haji tatawwu atau haji umrah. Itu kan wajib untuk disempurnakan. Kita katakan bahwasanya kias Anda kepada haji dan umrah ini termasuk di antara kias ma'al fariq. Kenapa? Karena haji dan umrah ini telah kita sebutkan, dia memiliki nas secara khusus. Kalau dia memiliki nas secara khusus, maka nggak boleh misalkan dikiaskan kepada yang lainnya. Nah, kemudian jumhur apa sih dalilnya? Seperti yang telah kita sebutkan tadi, sebenarnya secara tidak langsung kita telah menyebutkan dalil-dalilnya jumhur.
Tapi kita sebutkan di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya as-shaim al-mutatawwi' amiru nafsi in sya'a shama wa in sya'a aftara. Nah, ini kita sudah sebutkan tadi wajhul istidlalnya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau belum makan di pagi hari lalu mendatangi istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Apakah ada misalkan makanan? Bintu Aisyah mengatakan enggak ada. Karena Nabi sallallahu mengatakan ini idzan shaim. Lalu Rasulullah SAW ketika itu berpuasa. Nah, ini menunjukkan Nabi bahwasanya kalau seandainya ketika Nabi SAW di pagi itu ada makanan, maka Nabi akan membatalkan puasanya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak wajib syuru' dalam hal yang mandub. Kalau seandainya wajib, maka Nabi SAW ngapain bertanya kepada istrinya? Makanan. Tapi ketika nggak ada makanan, Nabi pun akhirnya melanjutkan puasanya. Kemudian pendapat jumhur tentang istidlal jumhur tadilah, artinya bantahan jumhur terhadap istidlal yang disebutkan oleh Hanafiyah. Tadi kita sudah menyinggungnya, maka tidak usah kita ulangi lagi. Dan terakhir samratul khilafnya. Ini samratul khilaf antara jumhur dengan dengan Hanafiyah. Karena khilafnya ini ada khilaf maknawi. Jadi kalau konsekuensi daripada pendapat jumhur adalah tidak wajib untuk mengqadha ketika seseorang misalkan membatalkan ibadah sunnahnya di tengah jalan. Beda dengan Hanafiyah, di mana tatkala seseorang seandainya memutus sholatnya di tengah jalan atau misalkan puasanya tengah jalan, maka wajib baginya untuk mengqadhanya di hari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang haram. Wallahu a'lam. Bagaimana? Adakah pertanyaan? Izin bertanya Ustaz. Fadhal. Bisa minta tolong dijelaskan mungkin secara singkat tentang apa sebenarnya penyebab khilaf konsep usul fikih di antara mazhab. Syukran. Gimana? Suaranya nggak jelas? Bisa minta tolong dijelaskan mungkin secara singkat tentang asbabul khilaf di konsep usul fikih di antara mazhab. Saya belum mencerna maksud antum. Sebab khilaf dalam usul fikih seperti apa maksudnya? Saya Maksudnya belum mengerti. Konsep usul fikih yang dimiliki masing-masing mazhab, kenapa kok bisa ada perbedaan gitu? Oh. Baik. Jadi sebenarnya semua mereka itu dalam menentukan kaidah itu kan kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman mereka ini kan mutafawit, artinya bertingkat-tingkat. Jadi tentunya apa yang mungkin zahir oleh sebagian ulama tidak zahir kepada yang lain, dari sisi yang lain. Dan itu bukan hanya kepada ulama di abad kedua, ketiga dan seterusnya. Dan itu sudah muncul semenjak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di tengah-tengah mereka. Sebagai contoh misalkan mereka memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yusalliyanna ahadukum fi al-asra illa fi Bani Quraidah. Padahal itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di tengah-tengah mereka. Dan kalau kita melihat dari itu sendiri, maka kita akan mengatakan ini adalah
perintah tegas, mantap, ditegaskan oleh lam, misalkan lam di sini lamun nahi, karena kemudian ditakkid lagi dengan ada nun taukid di sana. Kemudian disebutkan lagi al-asra secara khusus, secara spesifik. Seorang nggak boleh pokoknya kalian sholat al-asr kecuali Bani Quraidah. Namun di tengah jalan para sahabat sendiri berbeda di dalam hal tersebut. Sebagian melihat bahwasanya sholat ini kan telah ada waktunya masing-masing. Jadi perintah tersebut ini kalau kata Ibnul Qayyim, zahiriyah dengan sumber tidak zahiriyah itu berasal dari para sahabat. Ini ketika sahabat tadi melihat kepada ma'ani, enggak, Nabi SAW menyuruh kita untuk bersegeralah, bergegas untuk bisa sampai di Bani Quraidah di waktu asar. Nah, sedangkan kalau kita belum sampai di sana, telah masuk waktu asar, maka kita tetap melaksanakan sholat di waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, berarti kita tetap melaksanakan sholat asar pada waktunya, sekarang ini. Namun sebagian lain enggak. Mengatakan enggak. Lafaz Nabi SAW zahirnya adalah mengatakan enggak boleh sholat di sekarang. Kapan saja kita sampai, maka ketika itu kita sholat. Nah, kata Ibnul Qayyim, ini adalah di antara sumber munculnya dua golongan besar, yaitu zahiri dengan tidak zahiri. Nah, yang zahiri telah diwakili oleh Ibnu Hazm, dan sebelumnya Ibnu Hazm Daud al-Zahiri, ini imamnya. Padahal Daud al-Zahiri dahulu bermadhab Syafi'i, kemudian dia beristiqlal, independen, buat madhab sendiri, kemudian menulis kitab sedikit membantah Syafi'i. Setelah itu diikutilah ulama-ulama setelahnya, diikuti oleh Ibnu Hazm, dan sampai sekarang mungkin masih ada. Sampai kemudian di antara pendapat yang dicela pada Ibnu Hazm, mereka di antaranya berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'i al-raqid, kalau enggak salah. Jadi dalam hadis ini larangan untuk kencing. La yabulanna ahadukum fil ma'i al-raqid. Larangan kencing di tempat atau di air yang menggenang. Artinya bisa di kolam, bisa juga di ember. Yang penting air tersebut menggenang. Nah, kata Ibnu Hazm, ini kan larangannya adalah kencing secara langsung. Kalau seandainya kita kencing di botol, kemudian botol tersebut kita tumpahkan ke air tersebut, tidak dilarang karena tidak masuk ke dalam lafaz hadis ini. Kata para ulama, ini adalah tidak beres ini. Sampai kemudian dicela Ibnu Hazm karena masalah seperti ini. Padahal di sini kan maksudnya adalah dilarang bagi kita untuk mengotori air tersebut. Nah, mengotori ini bisa dengan langsung kencing di sana, bisa dengan menumpahkan sesuatu yang najis di sana. Bukan maksudnya adalah dengan kencing secara langsung saja. Nah, itu diantara mungkin asar perbedaan mereka di dalam usul fikih. Kemudian perbedaan di usul fikih menghasilkan juga perbedaan di dalam furu' fikih. Jangan bayangkan antum bahwasanya jumhur atau satu mazhab saja, misalkan dalam satu mazhab intern, itu tidak ada perbedaan di dalam memilih usul. Masing-masing mereka memiliki perbedaan di dalam kaidah usul sesuai dengan ijtihad yang mereka sampai di sana. Karena itu kembali kepada kekuatan qarihah mereka.
artinya kecerdasan, kuat pemahaman, dan seterusnya. Sehingga ya akan perbedaan itu akan menghasilkan juga perbedaan yang lain di dalam menentukan kaidah. Dan perbedaan dalam kaidah melahirkan perbedaan juga di dalam furuknya, hasil fikihnya, hasil tafsirnya, hasil makna hadisnya, atau hasil dari makna akidah itu sendiri. Allahu a'lam. Jazakallah khair. Taib, ada pertanyaan lagi? Atau tambahan, atau tanbih, dan seterusnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, kalau misalkan pertanyaan Ana sudah pernah dibahas, Ana ingin bertanya. Ana pernah mendengar bahwa perkara yang dihukumi hukumnya sunnah itu pada asalnya dihukumi wajib. Al-aslu fil amr lil wujub. Sampai ada korina yang memalingkan hukumnya menjadi sunnah. Jadi pada asalnya kita melihat segala perintah itu dibawa ke makna wajib sampai ada ya korina yang memalingkan kepada sunnah. Apakah itu seperti itu benar, Ustaz? Syukran, Ustaz. Ini ar-rajih memang menurut pendapat jumhur ulama bahwasanya ar-rajih. Apakah misalkan dilalatul amr asalnya adalah wujub atau tidak? Dalam masalah ini nanti kita akan lewati. Jadi dalam kasus ini itu ada sekitar 4 atau 5 mazhab atau lebih mungkin. Ada yang mengatakan bahwasanya al-aslu fi al-amr lil wujub. Ini pendapat tetap. Ada yang mengatakan an-nadb. Ada yang mengatakan enggak, dia mustarak bainan nadb wa wajib. Ada yang mengatakan enggak, al-mubah. Ada yang mengatakan tawakkuf, dan seterusnya. Panjang lah. Tapi memang tapi yang rajih dari pendapat ulama dalam masalah ini adalah al-aslu fil amr lil wujub, sampai kemudian ada qarinah yang menunjukkan kepada makna lain. Baik dia kepada makna nadab, baik kepada makna mubah. Baik, ada lagi yang lain? Sebenarnya mau tanya lagi, Ustaz. Fadhal. Tadi mohon dijelaskan ulang sedikit tentang khobar ahad masuknya ke dalil dzatni. Betul, seperti itu. Lalu, baik, apa yang antum tanyakan? Tadi kurang terdengar aja, kurang jelas dengarnya. Syukran. Dalam masalah khobar ahad ini dilalahnya qat'i atau dhanni. Ini terjadi khilaf kalangan usuliyin. Nanti yang kita masih agak jauh sedikit kita membahasnya ini. Jadi dalam kasus ini memang apakah khobar ahad itu dilalahnya dhanni atau qat'i? Bahkan yang mengatakan, sebagian muhaddisin mengatakan qat'i. Bahkan Imam Ahmad ada 2 riwayat. Sebagian mengatakan afadal ilm, maksudnya apa ada bilangnya qat'iyah. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad mengatakan dhanni. Namun ada yang mentafsir para ulama. Jadi ada khabar ahad yang dia muktarin bil qara'in. Jadi kalau dia diiringi dengan qarinah, maka afadal ilm.
Nah, qarinah ini banyak sekali. Di antaranya misalkan seperti katanya di antaranya misalkan qarinah ma talaqqathul ummah bil qabul. Ini bisa menjadi qarinah sekalipun dia khabar ahad atau misalkan diriwayatkan oleh sahihain misalnya. Ini bisa menjadi qarinah bahwasanya dia afadal ilm. Khabar wahid tapi dia bisa afadal ilm atau afadal qata' atau dilalahnya qat'iyyah. Syukran. Afwan. Oh ya, kalau seandainya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, misalkan ada mungkin saya keliru misalkan seandainya ada yang saya keliru atau saya lupa dan sebagainya, tolong ditanbih lah. Karena kadang kita kalau berbicara semakin panjang itu nggak sadar apa yang kita bicarakan terkadang, karena bercabang-cabang. Oh ya, absennya jangan lupa sudah disebarkan. Tapi adakah pertanyaan lagi yang berkaitan dengan tema kita? Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Waalaikumsalam warahmatullahi mengenai balik ke bab sebelumnya. Itu kan Baik. perkara masalah wajib. Masalah wajib kan banyak tingkatannya itu ya. Nah, kemudian di dalam wajib itu kan ada syarat dan ada rukun. Ada syarat dan ada rukun. Ketika dia tidak mempunyai syarat atau tidak menjalankan rukun dalam suatu amalan, dalam suatu ibadah, berarti amalannya nggak sah gitu ya. Amalannya nggak sah. Nah, pertanyaannya adalah ketika para alim atau ulama itu ikhtilaf dalam masalah syarat dan rukun ini gimana Ustadz? Contoh seperti masalah talafun niyah gitu kan. Ada yang meletakkan itu sebagai syarat dan ada yang meletakkan itu sebagai rukun. Kemudian khutbah Jumat gitu kan. Khutbah Jumat ada yang meletakkan itu sebagai syarat dan sebagai rukun gitu loh. Maksud saya adalah ketika ini menjadi ikhtilaf kemudian menjadi suatu perbincangan, suatu pemahaman di antara para pengikutnya gitu loh. Bahkan sampai mereka mengatakan bahwa ini nggak sah gitu loh. Ini nggak sah, amalan seperti ini nggak sah. Karena itu cara kita menyikapi hal-hal yang seperti itu gimana Ustaz? Apakah masuk ke ranah furu'iyah dengan meletakkan toleransi di awal gitu atau bagaimana Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Afwan. Masya Allah. Ini luar biasa. Sikap kita ketika misalkan melihat perbedaan atau bisa mungkin kita lebih luaskan lah cakupan masalah ini menjadi masalah bagaimana sikap kita melihat perbedaan alim ulama di dalam menyikapi sebuah permasalahan. Ketika sifatnya ijtihadi atau dhanni yang semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan dalil. Mungkin bagi kita untuk tidak mengingkari mereka. Seperti misalkan apa yang tadi disebutkan bahwasanya sebagian ada yang mengatakan ini khutbah Jumat merupakan rukun. Kenapa mereka katakan rukun? Karena khutbah Jumat ini merupakan pengganti daripada 2 rakaat sholat Jumat. Karena pada asalnya adalah orang melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Nah 2 ini bagian daripadanya. Nah kalau seandainya dia nggak hadir Jumat ini, rukun ini, kalau dia rukun seandainya, maka nggak sah dong sholat Jumatnya. Tapi Nabi SAW mengatakan man adraka raka'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Seandainya dia dapat sholat Jumat, dia nggak hadir dalam khutbah, tapi dia hadir misalkan sholatnya 1 rakaat pas dapatnya, maka dikatakan wajib menyelesaikannya jadi 2 rakaat. Nggak wajib menyelesaikan jadi 4. Tapi kalau seandainya 1
dia kurang mendapatkan daripada 1 rakaat, maka wajib melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian seandainya orang mengatakan syaratnya sama juga. Syarat misalnya syaratul wujud, syarat as-sihah misalkan. Artinya nggak sempurna sholat Jumatnya kalau seandainya tidak sah Jumatan kalau tanpa ada khutbah. Maka wajib ada khutbah. Nah, syaratul sihah. Semuanya kembali bahwasanya wujud daripada rukun ini atau khutbah ini merupakan perkara yang harus ada. Kalau nggak ada kesamaan dari orang yang mengatakan rukun dan syarat ini. Orang yang mengatakan rukun nggak ada khutbah, maka nggak sah sholat Jumat. Begitu juga orang yang mengatakan syaratus sihah, nggak ada ruku, nggak ada khutbah, maka nggak sah sholat Jumat. Kedua-duanya sama dalam kesimpulan. Begitu juga dalam sholat misalkan. Sholat misalkan sebagian mengatakan syarat. Berarti dia boleh ada di luar mahiyah. Jadi kalau misalkan orang mau sholat apa sajalah. Dia sudah niat sebelumnya, lalu dia mengatakan Allahu Akbar. Jadi ini sebagai syaratus sihah. Artinya sebelum dia melaksanakan sholat, dia sudah berniat ingin melaksanakan sholat. Allahu Akbar, sudah sah. Tapi ulama lain mengatakan enggak. Ini ada asarnya setidaknya di sini. Ada khilafnya maknawi sedikit. Kenapa? Kalau misalkan ulama yang mengatakan bahwasanya dia rukun, maka niatnya itu hadir ketika atau mengiringi ibadah. Jadi ketika ketika dia mengatakan Allahu Akbar, ya ketika itulah dia menghadiri bersamaan hadir dengan perbuatannya. Bagi yang mengatakan rukun ketika di awal dia laksanakan, artinya dia berniat sebelum melaksanakan ibadah, maka tidak sah hukumnya. Dikecualikan dalam satu kondisi saja, yaitu ketika puasa. Nah, puasa ini semuanya kayaknya ulama kecuali Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya dia nggak usah berniat karena memang waktunya sudah untuk puasa Ramadan saja karena mudayyak, itu saja. Jadi orang nggak butuh niat dari malam. Beda dengan jumhur tetap mewajibkan niat. Sekalipun niatnya tidak bersamaan dengan masuk waktu fajar. Harusnya kan bersamaan waktu fajar enggak. Berbeda dengan puasa karena ada dalil tersendiri yang menunjukkan akan hal itu. La siyama liman lam yujmi' minal lail. Sikap kita melihat seperti perbedaan pandang seperti ini mungkin berbeda ketika kita melihat perbedaan dalam hal-hal yang sangat-sangat prinsip. Saya kalau misalnya masalah seperti ini, misalnya, anggaplah banyak masalah fikih yang seperti ini. Masalah yang tidak mungkin diputuskan begitu saja, bahkan oleh para sahabat sendiri. Kalau kita misalkan lihat atau baca kumpulan khilaf dari para sahabat, jumlahnya ribuan, karena masalah ini kan sifatnya berkesinambungan. Atau mungkin ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan, wallahu a'lam. Kalau dikumpulkan semua, misalkan kita lihat al-musannaf lah, ini musannafatnya Abu Razzaq atau misalkan Umam Sam'ani, ini bisa menjadi di antara salah satu rujukan kita. Perbedaan antara para sahabat dan tabi'in di sana semuanya disebutkan. Yang kitabnya tergantung tahqiqan, ada yang puluhan jilid dan yang belasan jilid. Mas. Sikap kita sebagai seorang muslim sepanjang, misalkan kalau kita muqallid, misalnya sama-sama muqallid, seperti saya ini masih muqallid, masih sama-sama muqallid, dah. Kalau muqallid la nungkir ala muqallid. Muqallid ini tidak selayaknya mengingkari muqallid lainnya, karena sama-sama bukan mustahid yang mampu membuktikan. Kecuali misalkan masalah yang sifatnya qat'i, dilalahnya nafsi. Nah ini mungkin bisalah setiap kita untuk mengingkarinya. Tapi kalau seandainya masalah yang sifatnya agak ghamid, artinya hanya ahli ilmu yang mutamakkin yang berbeda, maka kita sebagai muqallidin ma'asyirah al-muqallidin ya
kita hanya bisa, kalau seperti misalnya kita memilih di antara pendapat tersebut yang kita yakini, tanpa harus kita mengingkari yang lainnya. Karena kita sendiri tidak mampu untuk membantahnya atau kita tidak mampu beristidlal. Karena kemampuan kita di dalam hal syarat-syarat yang diperlukan nggak ada. Dan ini banyak terjadi, maaf. Kita itu kadang sering banyaknya adalah membeo dalam beristidlal. Dalam artian kita sebenarnya nggak mampu beristidlal secara mendasar, nggak mengetahui. Namun kita karena misalkan anggap Syekh Fulan mengatakan seperti ini, wah, kemudian kita copy perkataannya lalu seolah seperti kita memahami dengan baik masalah kaidah tersebut. Padahal kalau dilontarkan kepadanya kaidah yang serupa, dia tidak bisa menguraikan. Sama-sama kaidah usuliyah, sama-sama dalil. Lalu bagaimana Anda mau menjawabnya? Dengan muqtadha, misalnya konsekuensi kaidah ini, maka yang rajih pendapat dia. Konsekuensi kaidah ini, maka yang rajih adalah pendapat dia. Namun, maka kita sebagai ma'asyiral muqallidin, kita hanya bisa mengamalkan, kita termasuk mengamalkan apa yang kita anggap, misalkan ulama yang kita ikuti, misalkan dia berdasarkan mungkin hal-hal yang zahir lah, misalkan dia mungkin memiliki background keilmuan, atau memiliki kemampuan dalam ilmu ini, ilmu itu, sehingga kita merasa tenang dengan pendapatnya. Karena usuliyun mengatakan kan al-awam la madhhaba lahu. Nah, kita ini ya ma'asyiral al-awam ya nahnu la madhhaba lana. Fa madhhabuna madhhabu man nuqallidu. Allahu a'lam. Lalu Ustaz, berarti dalam menyikapi ikhtilaf gitu ya sesama muqallid gitu kan, wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama, itu sikap kita tuh bagaimana? Maksudnya cukup kita katakan ini khilaf atau kita menjelaskan secara tegas bahwa ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ini gimana Ustaz? Kadang-kadang muqallid ya seperti kita ini kadang-kadang langsung menghukumi sesuatu bahwa ini nggak sah, ini nggak sah, ini nggak sah, padahal sebenarnya itu masuk ke ranah ikhtilaf gitu, yang sebenarnya kita tidak punya kemampuan untuk beristidlal atau beristimbat dalam hal yang seperti itu. Ini gimana Ustadz? Apa kita cukup mengatakan ini khilaf di kalangan ulama, cukup kita diam begitu, itu sebagai bentuk praktek qaulu salama atau gimana Ustadz? Yang kadang-kadang Mungkin kita sendiri atau saya sendiri masih kadang-kadang ya terjerumus lah di ranah itu gitu loh. Syukron Ustaz. Mungkin hal yang mungkin yang kita bisa lakukan adalah ya dalam misalkan masalah yang kita memiliki ilmu dalam tersebut, dalam artian kita memiliki telusuran, artinya kita memiliki setidaknya alatul ilm untuk membedakan mana yang kuat dan mana yang tidak. Dalam artian, sekalipun antum belum sampai tingkatan mustahil, dalam artian qawaid atau misalkan maklumat yang antum peroleh cukup untuk menyokong pendapat antum, maka hal ini tidak permasalahkan. Karena ini masuk kalau misalkan kita setuju dengan perbedaan pendapat ulama di dalam pembagian derajat istihad dari istihad, ittiba' dan taklid, maka antum mungkin masuk dalam kategori ittiba'. Dalam hal ini antum memiliki alat yang cukup untuk melihat dalil tersebut. Nah, sehingga dari pendapat-pendapat itu antum berkesimpulan bahwasanya yang lebih kuat masalah ini karena alasannya ini dan ini. Nah, ketika itu tidak masalah. Adapun kalau memang totalitas dia tidak mengerti, hanya mengcopy saja, maka cukup dalam masalah ini saya mengikuti masalah pendapat ulama ini. Udah, adapun misalkan berjidal, nah ini yang muskilah masalahnya. Apalagi kalau di FB ini, saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berdebat di FB, karena saya nggak akan bisa kita menyampaikan apa yang kita inginkan. Begitu juga mereka akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk
berdebat yang tidak manfaat, yang tidak produktif. Jadi itu, kalau seandainya antum memiliki kafaah yang cukup untuk melihat melakukan komparasi dari pendapat ulama dengan, bukan komparasi dalam arti ini kebanyakan mungkin yang saya lihat wallahu a'lam kepada sebagian doa atau sebagian iman yunsab ilal ilm. Mereka misalkan mengkopi pendapat ulama tertentu untuk misalkan dikomparasikan dengan ulama tertentu, dengan itu kemudian lalu dia mengatakan pendapat ulama ini adalah sahih. Tapi seluruh apa yang dia kopi misalnya dari ulama fulani itu tidak ada satupun yang dia bisa misalkan jelaskan. Jadi sepanjang ya cuma misalkan ulama ini mengatakan ini dan sudah ada ini. Jadi dia tidak tahu sebenarnya wajhul haq. Bagaimana dia menimbang pendapat ulama yang dia kopi tadi. Misalnya dikejar seperti kaidah-kaidah tadi, misalkan dia mengatakan hadis ini ada nas. Nah, dikatakan enggak, masih ada kaidah lagi yang tersisa. Ini masih. Nah, kalau dia mampu seperti itu berarti menunjukkan bahwa sebenarnya dia mengikuti pendapat tertentu memang berdasarkan burhan, hujjah, dalil secara mendasar taksir. Tapi kepada kebanyakan kita ini kan, maaf, banyak mungkin yusabilal ilm hanya mengatakan ar-rajih kada. Setelah itu misalkan kalau kita kejar dari sisi kaidah yang dibangun, ulama yang dia taklidi dia tidak mampu untuk membela. Nah ini kalau bisa dikatakan sebenarnya dia muqallid sirf, murni muqallid, cuma dia berjubah seperti alim. Wallahu a'lam. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita memang nggak mengerti, ya cukup apa yang kita peroleh, anggap kita dapat talqin ilmu lah, ya kan? Dalilnya ini. Tapi yang menurut yang saya pelajari seperti ini. Kalau misalkan menurut konsekuensi yang pelajari, maka apa yang Anda tanyakan ini adalah misalkan perkara tersebut nggak sah. Tapi nggak tahu kalau masalah madhab lain, atau misalkan dalam tinjauan ulama lain, perspektif ulama lain dengan kaidahnya yang mereka bangun, dalilnya barangkali bisa berbeda. Kalau mau dicontohkan, banyak sekali kasus seperti ini. Kalau kita misalkan mau mengkaji setiap masalah fiqhiyah, itu dengan perspektif qawaid. Masya Allah, satu masalah kita butuh waktu mungkin berjam-jam untuk menentukan kesahihannya, atau keabsahannya, atau misalnya kerajihan. Karena kita memerlukan banyak hal. Ketika kita melihat Quran, mungkin kita tidak butuh lagi melihat dari sisi urutnya, validitasnya kita tidak butuh. Tapi kita masih butuh dari sisi yang lain, sisi dilalahnya, kemudian dari sisi subutnya dalam arti apa dilalahnya, kemudian dari subut atau tidaknya hukum ini. Nah ini berarti kita perlu melihat, kemudian juga perlu jam'ul adillah dari dalil-dalil yang lain. Ini dalam melihat dari Quran. Kalau dari sunnah lebih banyak lagi langkah-langkah yang harus kita ikuti, mulai dari kita memeriksa kevalidan dalil, kemudian kedilalahnya, kemudian juga subutnya, kemudian juga mencari dalil apakah ada yang yang kontra dengan dalil tersebut. Nah ini penting. Ini jadi memerlukan, makanya layak dikatakan ijtihad. Nah, orang-orang yang misalkan terlalu berani dalam beristihad dalam artian belum mengkaji dari sisi ini, mengetahui bagaimana ulama menyimpulkan sebuah hukum dari kaidah-kaidah itu, dan dia mampu untuk menjawab kaidah-kaidah itu dengan malakah ilmiahnya, bukan dengan mengcopy. Kita cari ini, misalkan Syekh Fulan, ini coba nih, atau misalkan dia mencari pada Syekh Fulan, ini. Setelah itu beres masalah, berarti rajih Fulan. Berarti rajih. Padahal pendapat Syekh Fulan itu pun masih mungkin untuk dinikosh, masih panjang. Nah itu kalau dia tidak dapat jawaban dari Syekh yang dia copy, maka nggak akan tahu jawaban yang sebenarnya. Nah di sini dia nggak tahu wajhul haq dalam masalah sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab.
Muktabis, Ustaz. Muktabisin. Hah? Iktibas, muktabisin, bukan mukolidin. Baik, gimana Ustaz Kamto, ada tambahan ini? Luar biasa malam ini, Masya Allah faedahnya. Harus cukup mustamiin saya. Masya Allah. Baik, yang lainnya, monggo kalau misalkan ada tambahan atau istiskal atau iskalat yang ingin dilontarkan, insya Allah mungkin kalau nanti muhadarahnya kita ada misalkan waktu untuk melemparkan iskalat-iskalat. Juga mudah-mudahan nanti suatu saat ada khusus muhadarah, kita akan mengupas satu masalah dengan kaidah-kaidah. Jadi kita tahu bagaimana ulama dahulu beristidlal dalam satu masalah, tapi Allah melahirkan banyak sekali kaidah yang barangkali sangat sulit antum dapatkan di satu kitab. Bahkan mungkin di kitab-kitab matan atau misalkan syuruh hadis maupun syuruh fikih, hampir antum tidak dapatkan. Karena itu memang murni selain daripada kita dapatkan dari kitab-kitab tersebut, kita jamak, itu juga bisa dilahirkan lewat nanti antum ketika sudah menguasai benar, menjiwai ilmu usul ini, antum bakal tahu, wah, ini maksud istidlalnya ini pasti lewat kaidah ini, dengan proses seperti ini. Itu otomatis insya Allah satu saat akan tahu. Dan itu bisa nanti antum ungkapkan sendiri, tanpa harus melihat misalkan kitab tertentu, kita lihat dalil, oh ini dalil seperti ini. Kalau seandainya dia mengatakan ini, mungkin jawabannya ini, seperti ini. Nah ini mungkin wallahu a'lam kapan kita akan sampai di sana. Barangkali mudah-mudahan kita bisa, setidaknya kita bisa selesai dulu hal-hal yang sifatnya teoritis. Tapi mudah-mudahan kita nanti mungkin memberikan satu contoh, kemudian kita beri ulas secara detail. Seperti tadi, misalkan kita akan berikan contoh beberapa hal. Ternyata nggak cukup satu dalil, tapi kemudian melebar kepada dalil yang lain, dari kaidah, kemudian melebar kepada kaidah lain lagi. Yang kemudian melahirkan sebuah kesimpulan. Nah, itu penting. Karena ketika kita lihat satu dalil, tidak cukup kita katakan al-amru lil wujub misalkan, atau misalkan an-nahyu lit tahrim. Tidak. Kita masih mengkaji, dan seterusnya. Oke, kita insya Allah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira ala hudurikum wa ala istima'ikum. Asallahu ta'ala an yanfa'a bina wa bi'ulumina. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiikum.